Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang ukuran pusat data berkelompok, min, modus, dan median. Nah, nilainya ada 15, data terbesar 90, data terkecil 30, rentang 60, banyak kelas 5, dan panjang kelas 12. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu nilai minnya, nilai rata-ratanya. Untuk menghitung min atau rata, untuk menghitung nilai min, kita pakai rumus sigma Fi kali Xi sama dengan sigma Fi. Nilai 34,5 ini dari 30 ditambah 39 dibagi 2 sampai seterusnya kayak ini. Untuk mendapatkan nilai Fi kali Xi, frekuensi dikali Xi 1 dikali 34,5 sama dengan 35 sampai seterusnya. 1 dikali 49,5 95, 4 dikali 84,5 sama dengan 33,5. Nah, dari sini sampai ke sini kita jumlahkan dan hasilnya, dan ini hasilnya. Nah, jadi nilainya ini dan ini kita bagikan. Jadi 1020 dibagi 15 sama dengan hasilnya 68. Jadi untuk mengetahui nilai modusnya kita akan belajar dulu rumusnya. B tambah P dikali B1 per B1 tambah B2. B ini adalah batas bawah kelas panjang. P panjang kelas modal, sedangkan B1 frekuensi terbesar dikurang frekuensi kelas di bawahnya. Dan B2 frekuensi terbesar dikurang frekuensi kelas di atasnya. Nah, untuk mencari nilai modusnya, kita pilih nilai terbesar. Di sini ada dua nilai terbesarnya, kita pilih satu aja yang di sini. Nah, jadi yang kita pilih adalah 4. Nilai modusnya berarti 79,5. Sekarang kita mencari nilai P. Nah, nilai P-nya 89 dikurang 80 ditambah 1 sama dengan 10. Ini nilai P-nya. Sekarang untuk mencari B1, kita tambahkan. Kita kurangkan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ini B1, jadi nilainya 0. Ditambah B2. B2 kita kurangi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi nilai B1-nya 0, nilai B2-nya 3. Nah, sekarang kita akan mencari selanjutnya. 0 per 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai median. Rumusnya N per 2. Jadi nilainya 15. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, untuk bisa kita menilai, untuk kita mengetahui hasilnya, kita cari dulu dari bawahnya sampai ke sini harus sampai 7,5. Ini 1, 4, 5, 6. Berarti 6, 7, 80. Berarti yang kita pilih adalah ini nilai min. Ini merupakan frekuensi median. Nah, untuk menjumlahkan nilai kita harus selesaikan di dalam kurung ini. 7,5 kurang 6 sama dengan 1,5 per 4. Sampai hasilnya 0,375. Nah, sekarang baru dikalikan 0,375 ini dengan 10 sampai dapat hasilnya 3,75. Jadi 69,5 ditambah 3,75 sama dengan 73,25. Nah, hasilnya ini. Nah, sekarang kita akan mencari kuartil pada data berkelompok. Yang pertama kita akan mencari nilai kuartil 1. Ini rumusnya 1 per 4 N. Jadi 1 per 4 nilainya 15. Maka dapat kita hasilkan adalah 1 per 4 dikali 15. Maka hasilnya 15,25. Nah, sekarang kita akan mencari hasilnya di sini sampai 15 sekian. Ini 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ini adalah frekuensi kuartil 1. Batas bawahnya kita sudah mendapat 89,5 dan panjangnya 10.
Sedangkan N per 4 ini adalah nilai dari ini. Nah, yang sudah kita dapatkan ini. Sedangkan F-nya ini kita tambahkan 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 14. Sedangkan F kecilnya ini adalah nilainya 1. Nah, sekarang hasilnya dari sini kita pindahkan sini. 89,5 ditambah 10 dikali 15 kurang 14 per 1. Kita selesaikan dulu di dalam kurungnya dulu. 15 dikurang 14 sama dengan 1 per 1. Jadi sampai hasilnya 90,5. Nah, sekarang kita lanjut kuartil kedua. Ini adalah rumusnya N per 2. Itu sama dengan nilai dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi kita bagikan, kita cari nilai frekuensi 1, 4, 5, 6. Dan ini hasilnya. Kita dapatkan, kita ambil ini. Dan setelah ini kita akan menentukan hasilnya. Nilai B adalah 69,5. Nilai P 10, nilai N per 2 7,5, nilai F besar 6, dan nilai F kecil adalah 4. Panjangnya ini seperti yang kuartil pertama tadi, dan nilai N2 ini adalah hasil dari nilai ini dibagi 2, jadi 7,5. Sedangkan nilai F besar ini dari nilainya 6 ini dapat dari 3 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1. Sedangkan nilainya F ini adalah 4. Kemudian kita masukkan hasilnya. K2 sama dengan 69,5 ditambah 1 dikali 7,5 kurang 6 per 4. Kita bagikan dulu di dalam kurungnya. 7,5 dikurang 6 sama dengan hasilnya 3,5. Sehingga hasilnya adalah 0,875. Sekarang kita bagikan 0,875 dikalikan 10 sama dengan sampai hasil 8,75. Dan sekarang kita tambahkan 69,5 ditambah 8,75 sama dengan 78,25. Dan inilah hasilnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kuartil 3. Ini adalah rumusnya. Dan K3 sama dengan 3 per 4 N. 3 kali 5 sama dengan 45 per 4. 45 per 4 sama dengan 12. Untuk kita mengetahui hasil frekuensinya, kita akan cari dulu sampai dapat 12. Ini 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi kita ambil yang ini. Dan ini adalah hasil dari yang kita cari tadi. B adalah 79,5. P 10, 3N per 4 sama dengan 12. Nah, F besar 10. Ini dari sini ke sini kan 10. Dan F kecil adalah 4. Nah, sekarang kita akan mencari hasilnya. 79 ditambah 10 kali 12 kurang 10 per 4. Kita akan selesaikan dulu di dalam kurungnya. 12 kurang 10 sama dengan 2. 2 per 4. 2 per 4 sama dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,5 dikali 10 sama dengan 0,05. Jadi akan kita bagikan hasilnya. 79,5 ditambah 0,05 sama dengan 79,55. Dan ini adalah hasil yang kita dapatkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang varian dan simpangan baku. Dari mana saya dapat nilai ini semua saya akan menjelaskan. XI, kenapa saya bisa dapat nilai 34,5? Ini saya dapat dari 30 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 34,5. Begitu juga sampai seterusnya. 40 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan XI kuadrat ini adalah 34,5 dikuadratkan sampai dapat ini. Begitu juga seterusnya. Nah, sekarang kita juga mendapat akan perhatikan F1 kali X1 pangkat 2. Ini adalah 1 dikali ini sama dengan ini sampai juga seterusnya. 1 dikali 8930,25. Selanjutnya FI dikali XI. Ini adalah hasil dari 1 dikali 34,5 sampai juga seterusnya.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini kita jumlahkan dari sini sampai ke sini. Dan ini kita jumlahkan dari sini juga sampai ke sini. Sampai hasilnya begini. Ini adalah hasil dari F1 kali X1 kuadrat. Terus dikurang F1 kali X1 kuadrat. Nah, terus hasil ini kita akan kurangi. Ini adalah hasil dari kita kurangi tadi ini. Dan sampai hasilnya adalah ini. Dan ini adalah rumus simpangan baku yang sudah kita jumlahkan tadi. Dan ini adalah hasilnya. Ini kita pangkatkan sehingga ini adalah menjadi hasilnya. Ini adalah jumlah nilai varian dan ini adalah jumlah simpangan baku.